Jadi PKP itu The National Humanitarian Foundation, jadi sebagai lembaga manusia nasional yang diakreditasi oleh UN, United Nations di Kosok. Baru saja kita kembali dari sidang tahunan di PBB dan baru saja juga menyampaikan bantuan dari masyarakat Indonesia. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas nama mungkin penduduk di Haiti karena sebagian sudah disalurkan ke Haiti berupa dapur umum, layanan kesehatan dasar. Jadi kita ada camp yang isinya ada 2.000 orang di sana, 700 orang diantaranya adalah anak-anak. Dan setiap hari kita harus masak untuk 2.000 orang dan juga memberikan kesehatan dasar buat mereka semua. Jadi dari tadi kayaknya nyambung, kita semua ngomong masalah Aceh dan Haiti karena memang secara kejadian bencana itu selalu kurang lebih sama. Tahapan yang kita lalui adalah rescue, rehabilitasi, dan development. Jadi sejak tahun 1990 berdiri sampai dengan sekarang kita bekerja sepenuhnya untuk kemanusiaan dan ini adalah sifatnya universal. Misi kita ke Haiti ini adalah misi ke-7 ke luar negeri setelah sebelumnya ke Myanmar, ke Lebanon, ke Pakistan, ke beberapa negara yang lain juga. Termasuk pernah juga mau ke Katrina, tapi katanya pemerintah Amerika nggak perlu, jadi kita nggak jadi berangkat. Ini kondisi bencana yang dihadapi di Haiti dan di Aceh kurang lebihnya sama. Korban terbesarnya adalah manusia dan bangunan fisik yang cukup banyak hancur di sana. Maka dari itu kita melalui pengalaman yang kita lakukan di Aceh, kita melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah bagaimana menyelamatkan manusia itu sebanyak-banyaknya melalui tahap program rescue, menyelamatkan jiwa manusia sebanyak-banyaknya. Dan ini memang sangat menantang sekali untuk di Haiti karena untuk masuk ke Haiti kita harus melalui Dominika atau melalui Havana yang pemerintah Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut sehingga agak sulit kita masuk sana. Tapi karena kita memiliki jaringan internasional, akhirnya kita bisa juga menyampaikan bantuan ke sana. Di program-program yang dilakukan menyangkut masalah kemanusiaan adalah bagaimana menyelamatkan manusia dari hal nyawanya, kemudian juga bisa mengikutsertakan semua stakeholder yang peduli terhadap kemanusiaan siapapun dan dimanapun untuk berbagi dan membantu saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia. Di Aceh kita juga membangun, tadi sudah dibicarakan, ada rumah sementara, kemudian rumah permanen, sarana pendidikan, sarana kesehatan, yang semuanya itu berbasiskan pada masyarakat. Jadi berbasiskan pada komunitas yang ada di masyarakat setempat. Jadi termasuk juga untuk Haiti kita juga lagi berpikir bagaimana cara melibatkan sumber daya lokal di Haiti untuk bisa kita libatkan dalam bentuk program-program intervensi pendidikan, program ekonomi, terus kemudian program layanan kesehatan dan kemudian juga kita berharap bisa sebanyak mungkin partisipasi masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia untuk bisa membantu permasalahan kemanusiaan ini. Dan sejauh ini setelah kita melalui tahapan-tahapan yang biasa kita lalui, mulai dari rescue, rehabilitasi, dan kita masuk ke development, biasanya kan juga ada yang tanya teman-teman dari yang lain, berapa lama PKP itu bekerja untuk suatu daerah bencana. Biasanya mulainya kita bisa sebutkan, tapi selesainya kita nggak tahu karena programnya berkelanjutan dan kita mengupayakan untuk berbasiskan komunitas. Kemudian program itu harus terintegrasi semua program yang ada di daerah-daerah bencana tersebut, dan intinya bagaimana kita bisa menyelamatkan manusia, kemudian memartabatkan manusia itu. Dan ini sebuah misi yang harus atau mesti mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam segala hal yang ingin kita kembangkan di komunitas masyarakat lokal yang sedang mengalami musibah atau bencana. Bahkan PKP itu sendiri lahir juga gara-gara bencana. Jadi gara-gara bencana konflik kemanusiaan di Maluku tahun 99, kemudian kita juga menangani bencana alam, bencana kemiskinan juga sekarang itu menjadi bencana lagi tersendiri buat kita. Dan di Indonesia juga kita lagi memerangi kemiskinan, dan 22 departemen di pemerintah kita juga memiliki program yang sama, sehingga PKP sebagai non-government organization kadang-kadang juga sudah diplesetkan menjadi near government organization. Jadi dekat banget sama pemerintah juga kadang-kadang. Jadi segala hal yang menyangkut kebaikan untuk semua masyarakat, untuk
mereka yang menerima bantuan akan kita lakukan sebaik mungkin, juga termasuk terakhir bagaimana memperbaiki pola hidup dan lingkungan di masyarakat supaya bencana itu tidak terjadi. Kita sekarang lagi juga melakukan program bagaimana mempersiapkan adanya cadangan air yang mencukupi untuk generasi penerus kita nanti. Jadi ada semacam program untuk menanam air ya. Kalau yang biasa ditanamkan pohon, kita bagaimana caranya bisa menanam air, dan kemudian kita juga bisa melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat, baik itu pemerintah, masyarakatnya, bahkan juga militer dan semua pihak yang terkait, termasuk juga pada pembuat kebijakan. Karena kadang-kadang seperti halnya di Haiti, kemiskinan itu yang terjadi di Haiti lebih karena adanya kemiskinan yang sifatnya struktural. 60% bahan pangan yang dikonsumsi rakyat Haiti itu adalah dari impor, dan sumber daya lokalnya juga sangat sebenarnya cukup untuk menghidupi masyarakatnya. Hanya saja memang dari masalah struktural ini kita mulai berkendara, dan insya Allah PKB juga komitmen, bagaimana pemerintah kita juga komitmen tentang program MDGs untuk 2015. Jadi kita juga sedang mengejar, salah satunya adalah program kemitraan secara global, secara internasional, sehingga kita bekerja di seluruh belahan dunia dan di seluruh negara untuk kemanusiaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan.